Saudara sekalian, pesan daripada Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang daripada kita, enggak tahu siapa yang ngirim di dari YouTube. Biasanya kalau YouTube biasanya Pak Simon ya, enggak tahu Pak Simon. Pak Simon yang kirim atau siapa enggak tahu, saya enggak ingat, tapi saya lihat itu about 7.5 minute YouTube video wants us to believe that for a culture to continue to maintain itself for more than 25 years, there must be a 2.11 children per family birth rate. Pak Simon yang kirim ya. Itu Pak Simon ya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau ini video YouTube ini sudah disaksikan oleh jutaan. Dan saya heran juga pada waktu kita 2 minggu lalu kita ada di belakang situ ngobrol-ngobrol dengan Nest Construction, dengan salah satu dari pendiri Nest Construction. Kita akan memikirkan untuk extend our tent di sini, ya, tenda kita akan perluas, ya, mungkin ke belakang, mungkin ke sana, karena anak-anak lebih banyak, ya, karena kita di sini banyak berbiak-biak, bukan? Tahun ini ada berapa? 7 atau 8 anak yang akan, 8 saat ini, 8 ya. Saat ini ada 8, praise the Lord. Kita berikan tepuk tangan dong. Ada 8 anak-anak yang akan lahir pada tahun ini di gereja kita, mungkin lebih lagi, mungkin akan ada tambah lagi, mungkin 9, mungkin 10 saudara sekalian, dan we have to respond as the church leaders. Di sini kita harus respond, yaitu kita akan mau extend akan tempat kita untuk anak-anak itu supaya lebih luas, ya. Tetapi di dalam video presentation ini, waktu saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, ternyata ngobrol-ngobrol itu Nest Construction itu juga sudah lihat video itu. Ternyata video itu meluas di mana-mana, karena dunia saat ini, terutama orang-orang Kristen mulai menyadari bahwa kalau kita itu mau maintain akan masyarakat ini, culture the way we see it now, itu harus punya anak paling enggak 2,11. Itu minimum. Kalau kurang dari itu, maka culture ini akan runtuh, akan rontok seperti saat ini yang kita lihat di Europe, di United Kingdom saat ini. Bu Mutia waktu itu sudah bilang akan sebentar lagi akan disebut Londonistan, ya, ada Kazakhstan, ada Pakistan, ada Londonistan ya saat ini. Dan kemudian di mana-mana di Europe, di mana-mana saat ini di Netherlands, seluruhnya sudah menuju ke situ. Karena kenapa? Karena rumus ini 2.11 ini tidak digenapi. Mereka di sana yang paling tinggi di mana? Di Prancis itu yang punya anak paling banyak, yaitu 1,8 punya anak, satu keluarga punya 1,8 anak. Itu rata-rata ya. Itu di France paling tinggi. Yang average rata-rata di Europe pada saat ini 1,38. Jadi jauh sekali dari 2,1. Jadi culture di Europe itu akan hancur, akan jatuh. Kenapa? Karena kita lihat imigran, apalagi kalau kelompok dari kaum Kedar, yang itu birth rate-nya 8,1. Kalau saudara bandingkan ya. Jadi kalau ini menurut statistik loh, benar saudara sekalian. Jadi saat ini rata-rata di Europe dan di Amerika saya rasa juga demikian. Saya enggak tahu di Amerika apa, tapi gereja kita kita mau beranak pinak ya. Jadi ini birth rate di Europe pada saat ini cuma 1.38. Padahal itu dari saudara-saudara kita, saudara sepupu kita 8,1. Jadi di dalam they will overwhelm Christendom unless Christians recognize the demographic realities, begin reproducing again and share the gospel with them. Jadi itu adalah pesan kita. Makanya tadi kalau kita dengar bahwa the Great Commission jangan hanya kita duduk di sini, tetapi pergi ke Ekuador, pergi ke Filipina. Saudara, saya dengar kemarin Pastor Fendi di Filipina itu menggabungkan ada 37 gereja di Filipina. Kemarin itu bergabung dan menjadi bagian daripada network kita dan menjadi adopted kepada saudara ketahui 3 tahun yang lalu kita hanya 300 gereja
pada saat ini kita sudah 1.700 gereja. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Tetapi sebetulnya pada waktu 3 tahun yang lalu itu, di goal yang disampaikan itu 3.000 ya. 300 jadi 3.000 tambah 1 nol saja katanya ya. Tapi kita belum mencapai 3.000, hanya saat ini baru mencapai 1.700 tambah 38 atau 37 dari Filipina yang kemarin digabungkan saudara sekalian. Tetapi itu aim ya. Tapi saya rasa it's better to aim for the stars. If you don't hit the star, you still hit the moon, oke? Okay? Ya, betul kan? Ya, betul. Kalau kita tidak mencapai bintang, kita paling tidak kena di bulan ya, paling tidak ya. Kalau tidak 3.000 ya 1.700, 1.800, 2.000, still better than just sitting 300 at the plateau level. Pada waktu kalau kita merasa puas dengan 300, maka kita akan diberkati dengan 300 saja. Kalau saudara puas dengan apa yang sekarang saat ini, saudara akan menjadi demikian. But we need to extend our tent. Nah, this is the reality that we see right now in the world. Jadi, what can sustain a culture? Kita tahu bahwa dunia saat ini sudah mulai sadar. Dan tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu jauh bedanya, saudara. 1.38 dibandingkan 8.1, yaitu jauh sekali bedanya. So we are systematically sliding down. Kita secara sistematis itu akan sliding down. That's why the message today is lamenting the church, lamenting the nation, lamenting the situation. Saudara, kita tahu beberapa tahun yang lalu ada di dalam military itu ada satu policy ya. Kalau pada waktu itu enggak jelas-jelas saja ya. Jadi mengenai apa? Same sex marriage, mengenai gay marriage itu enggak usah terlalu jelas-jelas gitu. Ya, tutup aja. Kalau saudara tahu istilahnya don't ask, don't tell gitu ya. Jadi pokoknya kalau don't ask dan don't tell gitu. Jadi kalau pokoknya kalau saudara kira-kira percaya kepada Adam dan Steve itu asal nggak tell orang lain, asal nggak memberitahu orang lain, it's okay. Kalau tell, nah itu ada hukuman, nanti bisa dipecat ya. Pada saat itu, tapi sekarang kan lebih terbuka, sliding down, lebih lama lebih jauh. Pada waktu kemarin saya membaca, dari pertama kali di Washington State itu ada, pertama kali digunakan hukum itu euthanasia atau